Welcome, 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 welcome. Halo sobat-sobat Elup yang di ada Pizzy, ada Mason juga di sini, anjay. So guys, by the way, ini adalah dibilang apa ya? Vlog ya? Ya vlog lah, tapi lebih gue bahasnya itu pembahasan vlognya dari Q&A sebenarnya. Gue ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering kalian tanyakan nih, ya kan, mau itu di IG, di TikTok. Tapi sekarang gue pengen menjawab lebih luas aja, supaya nggak bosen di YouTube kan isinya konten musik doang. Ada duitnya. Kita butuh cuan karena kena copyright ya kan. Gue bakal tetap bikin next video nge-DJ sih, cuman kan karena kita lagi libur dulu. tempatnya masih belum tahu nih yang enak di mana ya kan. Secepatnya lah kalau udah aman nih, gue bikin lagi lebih kencang lagi. Nanti mungkin ada tema yang bikin berhip-hop-hipopan gitulah ya. Udah, daripada banyak bacot, mari kita mulai. Siapa tahu Bali. Iya, gue juga kepikiran itu di Bali, iya kan. Kita lihat ini, jadi gue bikin pertanyaan-pertanyaan di IG. Maaf ya kalau garing ya, biasalah. Cuman setupnya udah keren. Badu ini kita setup sendiri. Cara tuh PG ide yang cemerlang. Ini salah satu pertanyaan pertama. Awal karir DJ di tahun berapa? Gue nge-DJ tuh kalau nggak salah ya, yang bener-bener udah megang alat DJ. Dan gue pernah tampil di tahun baru 2014 tanggal 31 Desember. Gue nggak tahu itu pertama banget gue tampil di depan stage yang kecil, di depan cafe gitu, atau gue pernah tampil sebelumnya, gue lupa. Tapi itu gue main pakai controller kecil yang bener-bener kecil. Gue waktu itu dibeli bokap gue, kontrolnya Hercules ya, mungkin ada gambarnya. Itu bener-bener mainan. Gue mainnya nggak jago-jago amat. Itu gue belum masuk les DJ, gue autodidak, tapi gue udah ngerti. Ya gitu-gitu aja lah, for fun lah ya. Mungkin ada nih, gue kasih tahu nih klipnya nih, acaranya. Main itu pertama ada tuh namanya kalau nggak salah dulu ya, Castello di Surabaya. Ya itu akhirnya sampai sekarang masih berkarir. Tapi selama perjalanan itu tuh gue sempet ibaratnya libur lah. 2 kali gue libur. Berhenti nge-DJ tuh gara-gara gue fokus kuliah. Waktu itu gue ke Belanda. Ada tuh awal-awal sekitar 6 bulan atau berapa bulan gue libur. Terus akhirnya gue dapet komunitas di Belanda, gue nge-DJ juga selama berapa bulan. Akhirnya gue balik lagi ke Jakarta, gue fokus kuliah, gue libur lagi. Mungkin ada setahun tuh kayaknya, sekitar setahun baru gue kerja lagi sampai sekarang. Jadi emang banyak putus-putusnya. Tapi tetap gue dengan aktifnya tuh ngikutin ini sih, kegiatan lomba-lomba DJ. Kalau waktu itu gue demen banget ngikutin lomba DJ karena it's challenging aja. Jadi gue suka banget. Next, DJ panutan Elup sokap. Banyak sih kalau ditanya panutan mah. Satu yang jangan menurut satu lu- lah, 3 dah. 3, oke, menurut tuh paling memorable lah kalau atau enggak ini panutan gue ngikutin cara dia main gitu. 3 ini dari 3 background berbeda deh. Kalau dari bener-bener battle style tuh sebenarnya ada banyak. Cuman salah satunya ini gue demen itu kalau dari battle itu ada DJ Grace, contoh yang paling terkenal DJ Grace, DJ Emi, cewek dari Perancis. Banyak sih, itu dalam hal battle ya, creativity style. Kalau dalam brand itu gue DJ terkenal sampai sekarang yang gue demen itu David Guetta. Kalau di Indo itu banyak sih sebenarnya. Bahkan teman-teman gue sendiri ada yang gue bisa bilang lebih jago daripada gue secara skill tuh banyak. Ini gue bukan menjilat atau apa ya. For real itu banyak kayak contoh Tiosan, dia selalu ikut Red Bull Freestyle. Jadi gue belajar dari teman gue sendiri, dia kreatif banget dengan cara battle stylenya. Ada kayak DJ Bali itu juga banyak, beberapa dengan cara selera musik mereka dan cara bermain itu banyak sih. So shout out to them. Sampai sekarang masih belajar sih. Tapi keep learning karena menurut gua nggak akan ada selesainya sih belajar nge-DJ itu, you know. Next, awal kenapa bisa pengen jadi DJ? Jujur awalnya itu kayaknya gara-gara bokap gua. Kalian inget gak zaman 17-an Agustus di Blitar? Gua dari Blitar. Waktu itu satu apa ya, ngomong komplek atau RT gitu di dekat rumah gua. Karena bokap gua Elup ya kan. Bokap gua kan orangnya pengen hal-hal aneh-aneh dah. Jadi kita waktu itu kerja sama satu apa ya, hitungannya RT kayak kalau per tampil 17-an keliling kota itu suka join. Akhirnya bikin kayak sound system gede pakai truk gitu tuh. Akhirnya dari situ gua bawa nih musik apa sih enak banget. Akhirnya gue nggak tahu, gue lupa gimana cara ceritanya, pokoknya gue menelusuri. Akhirnya ya itu yang gue kenal tadi, David Guetta. Akhirnya kayak menjadi idola. Wah ini keren nih DJ. Waktu itu ada David Guetta, Bob Sinclair, DJ lama lah. Mungkin kalian bisa cari tahu sendiri orangnya gimana ya. Dan akhirnya kenapa gue terjun ke dunia battle? Karena gue tuh nge-DJ nggak cuma asal suka tampil di depan banyak orang terus kayak pengen gimana gaya, nggak sih. Gue suka teknisnya, how to mix a song, gimana cara kita ngerusak lagu jadi lebih rusak. Idealis dalam bermusik menurut lo gimana? Lo idealis itu nggak ada salahnya sih. Gue juga pernah idealis, gue juga punya idealis
idealisme sendiri. Pasti dieditnya anjing nanti. Idealis sendiri, gua lebih suka main kayak hip hop, trap, hard trap, hybrid kayak gitu-gitu. Cuman namanya kita kan intinya lagi menghibur orang. Jadi ya gua kurangin rasa idealis gua, ibaratnya ngurangin ego. Gua lebih menghibur ke seluruh genre, atau kenapa gua sekarang mainnya open format and then I play everything lah, every song. Menurut gue idealis itu nggak apa-apa. Buktinya banyak artis-artis yang terkenal sekarang juga mereka hitungannya idealis loh. Let's say yang bener-bener idealis banget itu kayak Zomboy. Ya tahu nggak Zomboy? Dubstep DJ, produser yang terkenal yang lagunya enak-enak. Sampai dari dulu sampai sekarang dia nggak pernah beralih dari dubstep. Contohnya yang udah beralih itu banyak. Skrillex yang dari dubstep ke trap, terus sekarang ke pop. Ya kayak dia macam-macam sih. Dia mungkin ada idealis sendiri, cuman kayak juga kembali lagi lah ke pasar lah. Kita menjual sesuatu, kita menghibur ya. It's up to you sih, sebenarnya sama aja. Itu terserah kalian. Gak mau nanya, cuman mau bilang you are the best DJ in the world. No, gue belum the best. Banyak yang lebih baik, but I'm trying to be the best in front of my audience. Menurut gue nggak ada yang terbaik sih. Ini gue bukan so bijak. Terbaik itu sudut pandang sih. Terbaik itu sudut pandang, karena banyak nih, ini fact ya. Banyak orang ngomong di depan gue juga gini. Gue kemarin DJ itu gue liat nggak enak, tapi menurut gue enak loh. Kok dia bisa bilang nggak enak? Kembali lagi ke selera. Mungkin dari selera musik, cara dia bermain, penampilan mungkin itu nggak bisa sih. Itu subjektif nggak sih? Nggak bisa di ini sih. Suka atau nggak tuh? Ya kayak gue nggak bisa bikin menghibur semua orang sih. Apa nih musik zaman sekarang kagak enak, ini DJ mainnya nggak enak. Up to you man, gue nggak bisa ngibur lu semua sih, but I'm trying the best to entertain you all. Tutor mixing ala DJ Holy, ini gue kasih tau, nggak ada namanya mixing ala DJ Holy. Gue lebih sebut teknis sih. Sebenarnya mixing gue itu juga banyak dipakai orang, banyak dipakai DJ. Cuman semua orang tuh pasti berkombinasi cara mixingnya, stylenya tuh berkombinasi, kayak teknis tuh berkombinasi. Cara mixing gue pribadi tuh nggak suka panjang-panjang. Jesse Jeff ngomong, it's about energy, and then rest. Kita mixing lagu tuh ngincer energinya gitu, the energy of the song. Tapi bukan kayak full song lu setel sampai awal akhir baru lu ganti mixingnya di akhir gitu. Menurut gue it's not building the energy, tapi lebih kayak ke energy, and then rest, kasih rest dikit baru energy lagi gitu. Lebih ngincer vibe-nya sih. Bang, kenapa di klub besar nggak boleh pakai genre breakbeat dan funkot? Siapa bilang? Kalian tahu nggak breakbeat sama funkot itu pasarnya gede banget di Indonesia. Dan itu nggak cuma ada di Indonesia, itu di Cina, Thailand, Hong Kong. Mereka punya ibaratnya Chinese breakbeat atau Chinese house, gue lupa namanya. Lihat aja di YouTube, banyak dengan ciri khas musik mereka, musik Mandarin dibentuk kenceng kayak funkot. Ada, hargailah sih sebenarnya. Kayak gue nggak mau beda-bedain, wah DJ funkot, DJ breakbeat. Tergantungnya kalian terjunnya ke pasar mana, pasar masing-masing aja gitu. Karena not gonna lie, breakbeat dan funkot itu yang gue denger juga masalah saweran, masalah orang spend di tempat kayak gitu tuh gede. Ya ibaratnya ada pasarnya sendiri aja, lu mau kemana. I mean it's fine sih. Kemarin gue sempat lihat di Instagram lu, di story Instagram lu, kalau ngebahas tentang kayak saweran. Kayak saweran tuh apaan sih, murahan gitu lah. Iya. Kita nggak munafik lah, kita cari duit kan. Betul. Kalau di sawer, jujur gue tidak pernah ingin selalu main di sini harus ada saweran. Pulang-pulang kalau nggak dapet sawer gue ngambek, nggak dong. Sawer itu nggak bisa ditebak cuy. Itu rezeki tambahan lah. Itu ibaratnya memberi tip. Menurut gue kayak, lu pernah lihat di film-film gitu nggak sih, kayak jadi habis makan keep the change, orang ngasih tip ya kayak gitu, ibaratnya gitu. Jadi kayak lu mau request pakai duit atau nggak pakai duit, selama lagu itu bisa gue setel, gue bawain kok pasti. Gue nggak pernah milih. Kecuali lu maksa. Awas lu kalau maksa sama gue, mending gue usir lu asli. Gue pernah ngusir orang gara-gara maksa. Mungkin Jujur gue paling benci kalau orang request lagu maksa. Sering tuh. Ya gue pasti menyesuaikan vibe. Lu request lagu A, tapi gue pikir-pikir lagu lu ini terlalu idealis. Belum tentu semua orang ada di arena, di ruangan arena. Ruangan itu dari ibaratnya dari 500 orang. Kalau menurut gue itu lagunya kurang pas, lu dimasukin sekarang dan lu maksa sekarang demi lu, ngapain lah. 1 banding berapa ratus tuh harus concern juga para DJ dan para penonton. Saran gue kalau ada requestan atau gimana, lu juga sebagai penonton atau penikmat jangan maksa, karena kita pasti menyesuaikan dan kalau ada lagunya kita pasti masukin. But nunggu momen, nggak asal banting aja. Karena itu ya ibaratnya bakal ngorbanin banyak lah. Kalau bahkan dia udah ngasih duit nih, gue belum ngecek gue ada nggak lagunya, biasanya gitu kan, gue balikin. Kalau dia nggak mau nerima atau orang yang udah ngilang, ya udah gue ambil. Malah ada orang tuh sering nih, dia udah ngasih duit begini, gue bilang bentar gue lihat, gue bilang sorry nggak ada, ya udah nggak apa-apa, ambil aja gitu. Ya beda-beda sih orang-orang. Ihi yuk katanya. ketawa bareng. Dok,
tips buat crowd control dong Kak Jay, sama tips buat bikin setlist yang baik. Menurut gua, crowd control itu bisa ditentuin dari setlist lu sebelum main. Maksudnya gini, dari rumah kita udah prepare nih setlistnya begini, tapi paling nggak kita tahu tempat itu tuh ke build-nya, vibe-nya kayak gimana. Atau nggak dibalik, kadang gua nggak usah ngeset, terus gua main aja nyesuaiin crowd-nya maunya enaknya gimana. Jadi kita tentuin dulu dari let's say 10 lagu awal deh. 10 lagu awal gua bawa begini, terus oh ternyata crowd-nya maunya lebih ke nyanyi nih. Ya udah gua banting nyanyi. Oh crowd-nya mau yang lebih dance song gitulah, atau yang lebih asik booty song gitulah. Ya itu ngikutin sih, kita harus baca crowd tuh. Jujur gue nggak tahu teknisnya gimana. Dari pengalaman Blay, lu lihat aja, kita bisa ngerasain kok. Ketika kita nyetel lagu A terus ke B, abis itu ke C, dari pembawahan itu kita bisa lihat kan 3 lagu ini let's say beda modelnya atau beda vibe-nya. Kelihatan orang tuh lebih suka model lagu yang kayak gimana. Nah di situ kayak dari reaksi orang, dari kayak dia cara berekspresi, dia joget atau enggak. Gue nggak tahu teknisnya gimana, cuman itu dari pengalaman. Lu bisa ngerasain, lu di atas tuh harus ngeliat orang tuh maunya kayak gimana. Kalau lu nyawer dan lu maksa demi lu doang, lu nggak ngeliat orang lain, itu salah. Lu harus mikirin itu juga. Kayak that's why kadang gua tolak kalau orang nyawer requestnya dengan maksa. Gua selalu tolak karena itu. Gua masa ngorbanin satu orang demi 500 orang, let's say kan nggak mungkin. Dan gua ada tips kalau ngatur setlist baik ya. Nih bisa dilihat ya. Lu bikin crate di sini. Nah ini crate tuh kasih nama aja. Contoh hari Rabu di mana gitu, Rabu gitu ya. Udah sebenarnya ini ada contohnya kayak sini. Gua nge-setlist ini sesuai key. Nah ini gua ngide nge-setlistnya sesuai key, mau masukin key-nya 4A semua. Tapi ada setlist kayak contoh nih, gue bikin setlist YouTube waktu itu. Di sini dia udah urut nih dari awal, ini urut lagunya ke sini. Sebenarnya mau buat setlist yang baik itu juga kayak gue bilang harus tahu lu main di mana, kondisi tempatnya paling enggak, dan genre lagu di tempat itu seperti apa. Jadi lu bisa tahu nanti mau bawanya kayak gimana. Kalau gue pribadi sih, gue bikin set untuk berapa lagu nih, let's say gue bikin untuk 20 lagu atau let's say 30 lagu, bikin sejam atau setengah jam, dan biasanya sisanya gue ngikutin. Karena menurut gue itu lumayan membantu gue buat di awal supaya nggak bingung atau nggak blank. Kenapa setlist itu penting? Karena contoh nih lu mau main, lu ngeblank di atas. Kalau lu ngeblank, otomatis lu nggak bisa mikir, nggak bisa kayak anjing gue mau bawanya kemana ya, bawanya mau main lagu apa ya. Nah itulah gunanya pentingnya setlist. Kenapa kita harus ngeset? Let's say paling nggak minimal ngeset itu ngeset sejam. Sejam itu bisa 60-an lagu lah, 65, 65, bisa lebih tergantung kalian mau bawanya kayak gimana mixingnya. Jadi menurut gue set tuh penting karena itu untuk patokan. Itu bakal membantu kalian banget. Kalau kalian contoh belum pernah ngeset nih, bingung mau kayak gimana, nggak apa-apa, bikin dari berapa lagu dulu nih, ngeset setengah jam, 20 menit. Nah dari situ kan udah kebawa tuh vibe-nya. Udah kalian tinggal bantu ngebaca dari atas, kalian ngelanjutin maunya kayak gimana gitu. Bang, kalau udah lulus sekolah DJ, langkah selanjutnya harus ngapain? Pertanyaan bagus. Ini banyak yang nanya gue juga. Please ya, gue tidak membuka sekolah DJ for now. Gue nggak buka sekolah DJ. Gue kasih tahu guys, kalian itu ke tempat sekolah DJ aja, atau bisa dibilang ke tempat les DJ, itu udah jelas kalian dapat fasilitas, bisa dapat sertifikat pasti, dan kalian dapat ilmunya, dapat komunitasnya di situ. Jangan ngambil les private kecuali lu emang pengen hobi aja. Saran gue buat kalian beginners tuh ngambil ke sekolah DJ. Ya namanya aja sekolah gitu, lu itu pasti jelas daripada lu private. Kenapa? Banyak temen-temennya, kenal lingkungannya. For now gue tidak membuka les DJ. So ke depan, I don't know when, mungkin nanti, jangan ditanya gue buka atau enggak. Langkah selanjutnya by the way, kembangin sayap kalian. Maksud gue apa? Kayak kembangin sayap itu kayak ya udah habis kelas sekolah nih, lu jangan diem aja. Ya kayak lu kan ada ilmu, ya lu kayak bikin konten kayak contohnya, atau bikin mixtape, share apa yang kalian telah pelajari. Satu hal, kalian bersosialisasi. Cobalah kayak mencari tawaran-tawaran. Udah harus gitu sih, karena gue dulu juga begitu. Kayak lu ngobrol dengan orang, lu bersosialisasi, itu penting banget, apalagi di dunia entertainment sih. Jadi dari situ bisa dapat banyak kenalan, and that's good. Lebih seru perform sendiri atau sama MC? Ya pasti lebih seru sama MC lah. MC itu penting. Namanya juga MC, Master of Ceremony. Jadi MC ini membantu gua. Kadang gua sampai sekarang masih gua pakai teknisnya ini. Bro, enaknya main lagu gimana ya? Enaknya bawanya kemana ya? Kalau MC yang udah pengalaman dan udah mungkin dia bisa baca crowd juga, dia pasti bisa bantu gua. Karena kadang kan kita fokus nih, mixing, fokus ke alat, atau kadang kita less sing the crowd, dan mereka yang lebih ngerti dan mereka yang kontrol kadang. Itu enak, itu bisa buat tektokan. Dan MC itu membangun suasana juga. Ibaratnya dia yang ngajak ngobrol lu, ngajak ngobrol tamu lewat verbal, atau bener ya, verbal tuh kata-kata mulut. Nah kalau gue tuh sebagai itu yang mengajak orang berkomunikasi lewat musik, jadi kayak saling melengkapi sih menurut gue gitu. Penting banget, itu dia pentingnya MC, jadinya keren. Nah ngomongin MC nih, MC di Hawaii berapa sih kak? Itu minimum tato. Cara manage beat susah gak sih? Terus pernah gak salah masukin beat? Mixing nyesuaiin beat yang sama gampang. Ada tombol synchronize. Jangan biasain.
Nah, sebenarnya nggak ada salahnya sih jujur. Ada yang mempersalahkan synchronize, fuck your synchronize button. Buktinya tombol itu diadain di sebuah alat karena emang ada kegunaannya. Jadi hal-hal kreativitas it's fine. Gue nggak mempersalahkan nih. Cuman memang do everything manually sih menurut gue, karena itu akan melatih telinga lu dan melatih kebiasaan lu. Terus pernah nggak salah masukin beat sampai sekarang pun kadang tetap masih salah. Gimana caranya kita salahnya tuh kayak telat atau kecepatan atau kelambatan masuknya nge-cue-nya. Ya udah tinggal di fast forward, back forward, tergantung gimana. Maksudnya semua itu didengarkan dari telinga. Oke, come back to your ears. Jangan percaya sama mata, mungkin gambarnya tuh udah gini. Tapi no, always listen to your ears. Itu penting karena kita menggunakan pendengaran. Maksudnya open format gimana? Open format itu maksudnya kita tidak main di satu genre tertentu dalam let's say berapa jangkauan waktu tertentu. Open format itu maksudnya kayak ini bisa lihat contoh di sini ya. Open format tuh kayak gini. Yang kayak di YouTube gue ini salah satu setlist atau enggak gue kasih bisa tahu kayak gue pernah ngeset di Gatsu. Oke, like this. Ini dia open format salah satunya. Tapi ini gue main sesi 2 jadi bebannya lebih kenceng. Ntar ada yang sesi pertama kok gue main. Nah ini. Jadi gue awalnya tuh gue kencengin dulu. Kenceng berapa lagu nih? Gue kenceng di 4 lagu. Ini lagu ini tuh dia juga turun sih sebenarnya. Bagian ini tuh dia lagunya ada nyanyinya, cuman dropnya dia kenceng kayak. Nah, terus dia kenceng bounce. Terus gue kenceng lagi, di sini gue lagu dance. Jadi intinya tuh open format tuh gimana cara lu membuat semua arah, semua sumber genre lagu. Kayak nggak harus lu main full techno, full bounce, tapi keeping the vibe alive as it is gitu. Nggak terlalu ngedown dan nggak terlalu apa, emang jadinya tuh tetap begini, naik mungkin pas bantingnya pas nyanyi lalu naik lagi kayak gitu loh. Dan jenis apa ya, ngomongnya genre lagunya beda-beda, kayak bisa kalian lihat di sini kayak ini kan ada ini lagu bounce, and then there is let's say dance song. Ini kan dance song kayak gini-gini, ada kayak lagunya 2PM, terus ini ada break free, lagu pop, ya gitu-gitu, and then ada lagu hip hop. I'm saying low itu lagu hip hop sih menurut gua, atau R&B like this. Nah, terus ada lagu-lagu seperti baby nyanyi-nyanyi, jadi selingin. Terus di situ gue naik lagi. Nah, bahkan ini mess upan nih. Ini ada lagu klasik, terus gue dropnya naik. Nah, kayak gitu sih. So, it's all about kayak how you bring the vibe all along dengan berbagai macam jenis genre gitu, guys. Jadi nggak main satu flat terus gitu. Udah punya pacar belum sih, Kak? Kepo. Oke, pertanyaan terakhir, closingan ya. Nah, Jadi DJ tuh enak gak sih selain bisa bungkus cewek sana sini?